Talkshow dan kita jumpa di acara Talkshow malam ini. Silakan standby Pak Badowo ya. Bung Cilik, selamat malam Bung Cilik. Selamat malam, Bung Joy. Oke, baik. Selamat malam juga Bung Yandi, selamat malam. Malam. Oke, Ya. Bung Yandi silakan disapa, ada Pak Kristanto, Pak Badowo dan juga Bung Cilik, silakan. Selamat malam Pak senior kita Pak Badowo, selamat malam Pak Cilik, Selamat malam. selamat malam Pak Camat. Pak Pak Camat. Ya, selamat Oke. malam ya. Oke. Semoga sehat semua, selamat malam Amin. pengguna radio dimanapun berada, dan selamat malam Bung Jos, salam sehat untuk semua. Oke, baik. Terima kasih untuk malam hari ini kita yaitu dengan tema antisipasi untuk peningkatan COVID-19 di Baidoa Timur, yaitu dari persiapan ini ya untuk kesehatan dalam antisipasi peningkatan COVID-19 di Kabupaten Baidoa Timur. Pak Kristanto, mohon izin, selamat malam Pak Kristanto. Iya, selamat malam. Oh iya, Pak Kristanto, bagaimana Pak untuk perkembangan COVID-19 di Baidoa Timur saat ini Pak? Boleh disampaikan ke masyarakat Baidoa Timur dan sekitarnya, silakan. Saya tidak di posisi di tingkat kabupaten, Pak. Iya. Saya di tingkat kecamatan. Kecamatan ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Bagaimana untuk Kecamatan Baidoa Timur sendiri Pak saat ini Pak? Kecamatan Dusun Timur memang ada beberapa desa yang zona merah lah. Iya, merah ya. Termasuk artinya yang utamanya kan Kelurahan Temyang Layang. Iya. Kalau desa-desa yang lain itu Jaar diantaranya, termasuk Paringin, Iya. termasuk Jaweten ini Iya. ada artinya warga kita yang kena. Tetapi memang untungnya pada saat itu yang kena itu langsung bisa dideteksi oleh petugas kita dari puskesmas dan ya. rumah sakit. Tim gugus tugas yang khusus untuk trackingnya itu kan, tracking yang bermasalah yang kontak erat. Nah itu sudah di tracking, memang rata-rata itu berkontinu terus. Iya. Begitu tahu positif, langsung yang positif itu ditanyain siapa yang dia temui secara kontak langsung. Iya. Itu langsung di tracking terus. Itu terakhir Pak untuk COVID-19 bisa diketahui Pak berapa total untuk Baidoa Timur Pak? Kalau di tingkat kabupaten yang sedang dirawat itu saya lihat di berita di tingkat kabupaten itu 123 ya. Iya. Iya, 123 orang sedang dirawat. Demikian mungkin. Oke, baik. Bung Yandi mungkin Anda ditanyakan silakan Bung. Malam Pak Camat. Iya, siap. Selamat malam. Ya, salam kenal. Boleh bertanya Pak, apakah untuk Dusun Timur ini ada yang isolasi mandiri? Di Dusun Timur semuanya kebetulan masuk semua saja Pak. Masuk di Rusunawa ya Pak? Atau Iya, Sudi? rata di Rusunawa Pak. Oh, tidak ada yang isolasi mandiri ya? Informasinya saya bukan yang menangani yang itu mereka langsung kesehatan yang tangani dinas kesehatan. Oh, kebetulan dari teman-teman ada yang sepertinya dirawat di rumah nih Pak. Berarti kalau dirawat di rumah ini kan ada isolasi mandiri berarti Pak? Mandiri. Itu mungkin ada, tapi itu kan nggak bisa yang gabung dengan yang artinya nggak kena. Itu biasanya kalau mungkin satu keluarga kena, umpamanya bapak, ibu sama anaknya mungkin itu dirawat di rumah saja. Mungkin mereka meminta alasannya kan. Tapi kan petugas medis dari puskesmas bekerja sama dengan rumah sakit kan pasti tetap kontrol, bukan yang artinya dibiarkan kan. Jadi apakah tidak terlalu risiko Pak kalau diisolasi di rumah sementara dari puskesmas sendiri juga mengadakan untuk testing ini? Pada intinya kalau isolasi di rumah kan tidak ada artinya entah keluar dia. Dan puskesmas pasti ingin mengawasi kan. Iya. Oke. Memang kalau rumahnya berdempetan, memang mungkin kita sarankan untuk ke
isolasi ke ada 3 tempatnya kan. Iya. Rumah sakit, terus di samping rumah sakit di dinas kesehatan sama ke rusun. Oh, boleh saya tanya lagi Pak ya? Iya. Silakan. Ah, kita tahu yang namanya tracing itu adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengelola orang-orang yang telah terpapar suatu penyakit Kemungkinan itu. menular gitu Pak ya. Jadi artinya apakah itu kemungkinan ya kan, namanya juga pengidentifikasian ya kan, Iya, menilai kemungkinan. kemungkinan itu terjadi kan. Artinya begini, yang kita tahu tracing itu adalah tupoksi daripada pertama kali adalah puskesmas ya Pak ya. Iya, puskesmas yang bertugas. Puskesmas yang bertugas itu. Nah, artinya kita tahu bahwa jika memang ada yang diisolasi mandiri menurut desas-desus yang beredar di masyarakat, ini saya sebut desas-desus Pak ya. Nah, karena saya tahu persis yang dirawat di Dusun Timur ini jumlahnya kurang lebih total sampai sekarang ini sekitar 28 orang, begitu kan? Dari 28 orang itu tersisa 4 orang, kemudian ada 1 orang lagi. Nah, apakah ini sudah dialihkan ke Rusunawa atau RSUD? Saya juga tidak begitu mengikuti perkembangan lagi, gitu kan? Tapi terakhir yang saya ikutin, tapi ada muncul desas-desus bahwa dengan lonjakan yang begitu cepat, apalagi ini Sabtu Pak ya, menjelang Sabtu sama Minggu, biasanya itu ke minggu kemarin aja kita kan menerima informasi ada 39 ya kan, dan ini kita biasanya kalau hari Sabtu Minggu ini kan berarti kita akan terima jadwal baru gitu ya, mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan negatif semua ya, sebab itu ya. Tapi kita juga harus berjaga-jaga ya Pak ya, dalam pengertian berjaga-jaga itu bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan untuk isolasi kan, yang begitu kan. Nah, sementara di tempat isolasi yang ada sekarang ini saja hampir tidak mencukupi. Boleh dikatakan begitu Pak ya. Apalagi kita besok misalnya mendengar misalkan ada isolasi tambahan baru untuk pasien yang terpapar COVID-19 kan begitu. Sementara kita sangat tahu yang namanya di rumah itu kan tidak ada jaminan pengawasan full gitu kan. Jaminan keamanan bahwa yang lain juga tidak terpapar gitu kan. Nah, kemudian apakah rumah itu memenuhi standar atau tidak begitu kan? Nah, itu juga harus dikoreksi, kita koreksi gitu kan. Kemudian masalah, nah ini yang kendalanya kadang-kadang apabila kita kaitkan dengan tupoksi puskesmas begitu kan. Karena misal masalah obat Pak ya. Itu kan kalau untuk pasien yang dirawat di rumah di isolasi mandiri di rumah itu kan untuk dokter puskesmas itu kan tidak ada wewenang untuk mengeluarkan resep apabila misalnya terjadi keluhan-keluhan, apalagi yang menyangkut ada penyakit-penyakit spesial gitu kan, harus ke dokter spesialis gitu kan. Itu kan pasti mereka punya kontaknya Pak. Artinya teleponnya kan pasti dikasih ini kalau umpamanya ada gejala mendadak. Siapa tahu kan masalah COVID ini kan masalah pernapasan kan, siapa tahu ada sesak segala itu pasti langsung ditangani kalau mungkin arahnya ada. Tapi memang Pak, kalau yang isolasi mandiri itu kebanyakan kemungkinan kemungkinan itu yang OTG, orang tanpa gejala yang kelihatan sehat tapi ada kena penyakit itu. Kalau yang kira-kira gejalanya kelihatan, nggak mungkin lah dibiarkan di luar, Pak. Ya, yang saya was-was tuh begini loh, Pak. Bukan persoalan mekanismenya kita tahu persis karena kita juga sudah mencermati gitu kan, mekanismenya itu ya artinya walaupun misalnya dokter puskesmas tidak harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kemudian baru memberikan resep, tapi kan itu tiap 5 hari itu harus dikonsultasikan, kemudian diberikan obat, dikeluarkan resep begitu kan, kemudian itu dibawakan ke apotik begitu kan. Nah, di apotek itu enggak ada obat-obatnya, Pak. Itu pasti vitamin saja. Ya. Maksud saya begitu, Pak. Apabila terjadi ada gangguan lain misalnya kan. Itu kan langsung sudah
terprogram dari dinas kesehatan di rumah sakit tentang obat-obat yang dikasih. Ya, Itu artinya bagi yang tidak punya gejala tadi itu kan biasanya kan cuma dikasih vitamin, Pak. Betul ya. Tapi artinya memang apabila itu yang OTG gitu kan. Iya. Tapi siapa besok yang bisa menjamin, Pak, apabila ada pembludakan? Saya tidak berharap sih. Memang belum sampai besok kita baca, tapi saya yakin percaya dari rumah sakit, dari dinas kesehatan punya skenario juga informasi ke mereka hasil ini ya, Pak ya. Di bawah contohnya. Artinya memang yang saya was-was itu sebenarnya bukan di mekanismenya, Pak. Iya kan? Tapi di kerepotannya. Di kerepotannya itu apabila misalnya ya yang namanya juga bolak-balik kerjanya jadinya ya, isolasi mandiri itu ya. Iya, memang demikian. Bolak-balik begitu kan. Nah, bolak-balik petugasnya yang bolak-balik kan begitu kan. Karena yang namanya di swab itu pun kan di hari pertama dan di hari ke-7 juga harus dipastikan. Karena jangka waktunya 7 hari gitu kan. Oh ya, di swab gitu ke rumah sakit ya. Betul kan, artinya kalau kita pakai SOP berarti dia harus dijemput, diantar gitu kan, gitu kan, tidak boleh sendiri dia kita menggunakan SOP. Yang saya khawatirkan itu, ya kan, yang saya khawatirkan itu tuh begini Pak, bukan persoalan itu lagi Pak. Pengalaman traumatis kita melihat klaster Goa, klaster Banjarmasin dan beberapa klaster lain, ya kan yang sebelumnya yang datang sendiri. Oh, yang awal dulu ya? Yang awal dulu, kemudian yang balik sendiri begitu kan. Apakah ini tidak terulang, Pak? Oh, yang mereka yang sudah kena positif sebelum, Pak. Betul, gitu. Karena kita was-wasnya bukan persoalan. Betul, kita percaya dengan tim gugus kita, tapi kan nanti ini terkait anggaran, Pak. Proses anggaran ini kan kalau di Batin namanya juga Batin, mungkin agak ribet gitu kan? Enggak ada kendala, saya pikir kalau menyangkut anggaran. Oleh dana itu kan nggak ada kendala, Pak ya? Iya, nggak ada kendala, saya pikir. Nggak ada kendala, Pak ya. Oke, saya catat nggak ada kendala kata Bapak. Oke. Cukup Pak, saya. Kalau memang tidak ada kendala, yang penting nih, ketika ini sudah kita kemukakan, tapi ternyata dalam implementasi nanti misalnya ke depan ternyata banyak sekali kendala kan, wajar kita ingatkan Pak ya? Iya, Pak, makasih. Wajar kita ingatkan itu. Iya. Oke Pak. Pak Camat, ini berkaitan dengan Dusun Timur Pak ya. Ini saya rasa kalau di Dusun Timur sendiri kan banyak yang ditangani tuh pasiennya mungkin membludak, dan berikutnya ini saya nggak jamin juga bahwa ini akan turun ini untuk COVID-19 yang ada di sini. Ini apa yang dimiliki oleh Puskesmas Baidoa Timur nih Pak? Apakah punya semacam ambulan sendiri atau punya bagaimana itu? Mungkin Bapak bisa terangkan. Kita ada ambulan di puskesmas. Kita kan 2 puskesmas nih Pak. Iya. Satu di Tamiang Layang, satu di Jaar. Puskesmas di Sanjar. Tapi nah itu semua ada fasilitas untuk. Tapi saya dengar, saya dengar ambulan ini harus menggunakan ambulan dari rumah sakit. Apakah begitu memang prosesnya? Memang kalau yang penanganan itu memang khusus. Khusus ya, khusus ya. Karena kan di Tamiang Dusun Timur ini kan dekat sekali dengan rumah sakit. Tapi memang dari puskesmas ada fasilitas itu. Iya. Oke. Sekarang gini lah, bicara kita masalah anggaran Pak ya. Dari daerah sendiri mungkin yang Bapak ketahui bagaimana cara menanganinya ketika nanti banyak pasien yang mungkin diisolasi mandiri di rumah dan dia harus dari teknis ya, tim teknis sendiri dari kesehatan sendiri mungkin wirawiri di jalan seperti itu. Apakah itu ada tambahan-tambahan transportasi untuk anggaran ke sana, Pak? Kalau mau jelasnya tanyakan ke dinas kesehatan atau rumah sakit langsung. Pak, saya nggak mengetahui anggaran mereka, tapi yang saya ketahui orang swab, orang adanya ditangani itu kan tetap dilayani, berarti pasti ada uangnya.
Saya pikir nggak ada kendala kalau masalah anggaran. Tapi kalau untuk jelas, tanyakan aja langsung ke dinas kesehatan tempat rumah sakit. Oke, baik. Tidak ada kendala ya Pak untuk keuangannya Pak ya? Ya kan buktinya kan nggak ada yang Oke, baik. swab itu kan ke Palangka sana Pak. Iya, iya. Oh, tidak bisa ditangani di sini Pak ya? Swab itu kan hasil sampelnya itu kan dikirim ke Kirim Palangka. ke Palangka. Ya, ya. Oke. Kalau itu kan terkendala, berarti nggak ada dananya. Itu kenyataannya kan lancar aja Pak. Maksud saya yang untuk operasional di sini Pak, untuk operasional di Batu Timur sendiri, yang ada kaitannya dengan itu. Nggak ada, saya dengar itu. Nggak ada ya? Nggak ada ya Pak ya? Sakit artinya COVID terus dipulangkan. Semua gara-gara nggak ada uang, nggak ada kendala sampai demikian Pak. Oke, Pak, ini berkaitan dengan ini Pak. Ada dananya lah. Oke, berkaitan dengan ini Pak. Sekarang kan sudah penuh semuanya, Rusunawa sudah penuh ya Pak ya. Terus kemudian yang di sana juga penuh, hampir semuanya penuh. Ini antisipasinya apa Pak ke depan dari Camas tadi ada lah Pak itu jalan keluar ke situ Pak? Untuk tempat penampungan, tempat artinya perawatan yang sakit itu kebetulan di kecamatan nggak punya wewenang untuk nggak wenang ya, ada wenang ya. Ya itu kabupaten. Kabupaten Gugus ya. Oke, baik. Bung Badawa, silakan Bung. Ada ini Pak Ristanto Pak, silakan. Halo Bung Badawa. Ya. Iya, silakan Pak. Ada Pak Ristanto. Selamat malam Pak Ahmad. Siap Pak. Selamat malam. Ya, kita bincang-bincang sebetulnya Pak Yos. Sebetulnya saya ada Zoom meeting sebetulnya. Oh iya, nggak apa-apa sambil lalu Pak, nggak masalah, sambil jalan Pak. Ya, nggak bisa lama-lama. Silakan. Mengenai kekhawatiran kita, seperti yang malam-malam sebelumnya sudah saya sampaikan juga, kekhawatiran kita ini lonjakan yang terpapar COVID ini itu yang kita selalu khawatirkan. Nah, saya melihat kenyataan di lapangan. Ketika ke pasar, ke warung, kemana, kita melihat orang-orang tidak pakai masker. Nah, padahal protokol kesehatan kan prokes mewajibkan itu sebetulnya. Nah, jadi ini hubungannya adalah dengan Satgas penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Iya. Itu yang kita lihat. Saya melihatnya ke sana aja. Saya tidak terlalu banyak berteori, tapi faktual. Bagaimana mungkin kita menanggulangi, bagaimana mungkin kita menangani, kalau orang-orangnya sendiri, masyarakat kita, tidak peduli dengan prokes itu. Nah, ini yang akan nanti menimbulkan lonjakan-lonjakan. Apalagi ini menghadapi Natal dan Tahun Baru. Tapi saya dengar bahwa ada hal-hal yang harus dipatuhi. Kalaupun itu ada perayaan. Tapi kalau melihat di daerah lain, untuk perayaan itu diadakan, tidak langsung berkerumun, berkumpul kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus tegas. Jadi Satgas ini harus tegas melakukan tugasnya. Saya lihat di pasar nggak ada Satgas. Orang bebas aja nggak pakai masker. Nah, ini pertanyaan saya, makanya kemarin saya tanya, apakah Satgas ini sudah bubar? Atau masih ada? Nah, ini Satgas ini kan yang dipegang adalah pegangan dari kabupaten kan, yang ininya, yang petugas intinya. Sedangkan kecamatan ini melaksanakan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan dari tingkat kabupaten, mereka melaksanakan di lapangan. Nah, kalau mendengar tadi dari Pak Camat, tidak ada kendala masalah dana. Oke. Nah, kalau tidak ada masalah, dana tidak bermasalah, maka tolonglah Satgas ini betul-betul aktif untuk mengawal prokes ini. Jadi saya tidak memandang terlalu melebar terlalu jauh, tapi fokuslah penanggulangan yang dilakukan oleh Satgas ini.
tentunya bekerja sama dengan masyarakat supaya masyarakat lebih disiplin dalam hal misalnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus jangan bergerombol. Nah ini kan harus tetap digaungkan. Tapi cobalah kita ke pasar, cobalah lihat. Yang pakai masker itu paling 10-20% pengunjung, termasuk yang berjualan. Iya. Nah ini sangat-sangat riskan. Makanya tadi ada berapa yang sedang dirawat yang positif itu? 123. Nah 123, bayangkan. Dan besok itu masih ada pengumuman lagi apakah ada penambahan atau tidak, ada negatif atau positif. Nah, Biasanya itulah. Sabtu, ya. Yang suspek aja Paling kan, terlambat Minggu. ya, yang Iya, suspek itu kan menunggu itu, apa negatif apa positif kan begitu. Nah jadi kalau memang tidak betul-betul secara disiplin dilaksanakan, maka saya yakin ada lonjakan. Ini yang kita tidak harapkan. Saya sendiri juga was-was melihat hal seperti ini. Ya, was-was kita senior, betul. Karena apa? Tempat isolasi sekarang ini tidak cukup lagi untuk menampung jika ada penambahan. Itu salah satu. Itu kalau kita berbicara sudah terpapar positif. Nah, kemana harus mereka dirawat? Kalau isolasi mandiri itu tidak menjamin. Isolasi mandiri tidak menjamin. Karena isolasi mandiri kan tidak setiap saat petugas kesehatan bisa memonitor. Betul. Nah, apalagi dalam keluarga. Nah, itu bisa menyebabkan klaster keluarga lagi. Ya, artinya semua hasil penelitian dan penulisan itu yang namanya isolasi mandiri banyak sekali kelemahan-kelemahan yang memang tidak akhirnya diputuskan sebenarnya sebaiknya itu tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan. Kita bicara Dusun Timur dekat dengan RSUD, dekat dengan pemerintahan, tapi ini 10 kecamatan. Ini 10 kecamatan. Di mana tupoksi puskesmas itu tupoksinya hanya untuk tracing. Tracing dia. Bukan betul. untuk perawatan dan untuk penyembuhan, bukan. Jadi persoalan dia bolak-balik, ya kita bicara Dusun Timur, iya. Tapi kita bicara Batin, nggak bisa begini. Ya. Jadi itu yang saya tekankan di sini adalah bagaimana Satgas ini betul-betul melaksanakan tugas. Ya, kita ingin melihatlah besok lusa sudah ada seperti awal-awal COVID bulan April, Mei itu, Juni itu petugas-petugas ada malah pos, malah ada kawat duri. Ya. Oke lah, kawat duri itu nggak usah lagi. Atau posnya nggak ada, tapi tetap ada petugas yang rutin berkeliling di situ, di daerah pasar, mana kerumunan, saya melihat pakai masker atau enggak mereka itu. Iya. Dan yang terakhir sebagai info ya, untuk senior, kemarin malam itu yang jaga hanya ada satu orang Satpol PP di Rusunawa. Iya. Sedangkan masyarakat yang ikut jaga karena belum dibayar selama 2 bulan dia tidak mau jaga lagi. Sudah kemarin demikian. Di Jaar. Sebelah mana? Di dekat perkantoran Longgang Pak itu Pak. Longgang. Oh, yang rumah susun, Rusunawa. Rumah susun ya Pak. Betul. Iya. Sebelah Jadi ketika kita bicara tidak ada kendala anggaran, tapi fakta di lapangan banyak mengatakan kendalanya tetap di anggaran gitu. Iya, iya justru itulah. Jadi kalau saya melihat juga anggaran memang salah satunya. Ya, misalnya dia nggak dibayar, siapa sih yang bisa jaga? Iya. Seperti kemarin saya sampaikan talkshow yang lalu, ada pos-pos di daerah Jango, di daerah Lalak, tapi orangnya nggak ada yang jaga. Ketika ditanya kenapa nggak dijaga posnya, siapa kami jaga sebentar, tapi kami kan perlu makan. Kami harus masak, harus kalau ini nyadap karetnya subuh, jam 9.10 dia ambil karetnya itu. Ya karena dia nggak bisa fokus full di situ karena dia juga harus cari duit. Nah, jadi anggaran juga ya Pak. Juga seret katanya, susah. Ya. Nah ini kendala ya.
Oh, kendala besar, senior. Kendala besar sekali itu. Ya makanya kan sudah saya sampaikan juga. Iya. Kendalanya adalah dana, intinya itu. Dana anggaran. Oke, baik. Dana anggaran ya. Oke, baik. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Badowo, Pak Bung Yandi. Bisa ditanggapi mungkin Pak Kristanto, silakan. Terima kasih dari senior kita, termasuk sesepuh Baltim, Pak Badowo, atas masukan yang pertama tentang Masker. kerumunan di pasar. Nanti kita tindak lanjuti ke petugas Pemda di pasar nanti untuk artinya lebih ditingkatkan lagi kedisiplinan masyarakat. Terima kasih sekali informasinya. Selanjutnya tentang yang barusan tadi saya tanggapi tentang mungkin petugas, artinya yang dari umum yang jaga di rusun itu. Iya. Saya memang ada mengetahui kemarin tentang itu, dan atas fasilitasi dari Pak Kapolsek itu sudah disampaikan ke dinas. Iya, lanjut Pak. Halo. Iya, lanjut Ya. Pak. Ya. Itu ditindaklanjuti ke dinas kesehatan dan mereka sedang menindaklanjutinya. Itu yang saya ketahui tentang itu. Ya, syukurlah kalau sudah ditindaklanjuti Pak. Ya. Satu lagi Pak Ristanto, ini berkaitan dengan ini dari dampak ya, dampak juga yang ada hubungannya dengan ekonomi kerakyatan ya. Ini mungkin Pak Ristanto bisa lebih tanggap lagi karena di wilayah Barito Timur kan, mungkin di pasar-pasar itu kan masih banyak ya masyarakat yang jualan, dalam tanda kutip jualan itu adalah dia hanya bertahan hidup saja. Sementara mungkin daerah harus bisa memikirkan apa yang namanya untuk menunjang dari dampak COVID ini. Nah ini maksud saya begini, daripada nanti mereka itu adalah berhubungan langsung dengan rentenir yang berkedok koperasi di wilayah Barito Timur ini, apakah tidak ada mungkin dari kecamatan sendiri yang bisa diusulkan ke daerah, ke kabupaten, supaya bisa membantu masyarakat yang punya dampak itu yang bisa dipinjami semacam pinjaman lunak dari daerah, mau dari Bank BPD atau mungkin dari mana, seperti apa itu? Mungkin silakan ditanggapi. Tentang ekonomi masyarakat, Iya. Iya. Tentang ekonomi masyarakat, tentang pinjaman itu dari bank mungkin ya maksudnya tadi. Tentang pinjaman dana untuk usaha, saya pikir KUR masih jalan, Pak. Silakan aja berhubungan kalau ke bank, BRI ada, Mandiri ada kan, masuk BPD pasti ada. Dan pemerintah daerah tidak punya kewajiban untuk itu, Pak, untuk membantu permodalan bahasanya tadi kan. Nah, kalau untuk ekonomi kerakyatan, kalau di artinya kapasitas Pemda yang saya ketahui, Pak, Iya. sampai dengan saat ini kan petani kita, petani sawah pasti dibantu lah tentang bibit padinya kan, itu bisa dicek aja kelompok taninya pasti dibantu. Iya. Pembibitannya, bibitnya. Iya. Selanjutnya barusan kemarin belum sampai 2 minggu ini, Iya. Pak Bupati kan membantu masyarakat kita yang tidak diberikan bantuan oleh pusat dan oleh provinsi. Iya. Bantuan untuk memelihara ikan. Iya. Walaupun kapasitas kecil, 1 tong kecil, tapi kan itu sangat bermanfaat minimal untuk motivasi kepada masyarakat untuk lebih bisa berusaha lah. Melalui dinas perikanan, Pak, ya? Dinas perikanan, Iya. Pak, kemarin tuh. Iya. Di Dusun Timur dapat sekitar 160-an tong dari 1.000 sebantin. Iya. 1.000 tong beserta bibit dan pakan kemarin dibantu. Sudah terlaksana apa itu, Pak? Itu sudah terlaksana, Pak. Tapi kalau untuk jelasnya silakan aja tanya ke dinas pertanian atau dinas perikanan, Pak. Oke, baik, Pak Ristanto, ditahan dulu Pak Ristanto.
Kebetulan Ya. Pak Cilik Putus jangan kemana-mana dan Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda Monika Surya Barito FM. Mohon ditahan sejenak Pak Ristanto ya. Ini Pak Cilik mau masuk. Dan oke, baik. Sudah mendengar di mana saja berada, Anda boleh masuk nanti di 0853 4833 7793. Di 0853 4833 7793. Pak Cilik, ada Pak Ristanto, Pak Cilik. Mungkin bisa ada yang tanyakan, silakan Pak Cilik. Ya, selamat malam Pak Serto. Siap. Selamat malam Pak. Ya Pak Camat. Siap. Ya, untung bisa nongol juga ikut di talk show ini. Ya juga saya Iya. kaget tadi Pak. Terima kasih dari Ini biar kita sama-sama Radio bisa Monika. mana anak makin Ya. nikmat gitu kan. Siap Pak, siap. Ya. Oke, Pak Cilik, ada yang ditanyakan? Ya. Iya. Gimana Bung Des? Oke, baik Pak Cilik silahkan di standby dulu. Bung Yandi, ada tambahan silakan Bung Yandi, silakan Bung. Ya, saya menanggapi kalau tadi persoalan permodalan gitu kan, persoalan ekonomi kerakyatan itu nanti akan saya bicara pada sesi tersendiri karena bagaimanapun itu saya masih memastikan dulu apakah itu dari anggaran refocusing atau bagaimana ya kan. Itu nanti akan ada sesi tersendiri. Tapi saya masih tertarik pada seputaran COVID. Pak Ristanto, minta maaf nih ya. Seandainya besok nih, memang kita mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Tapi bagaimanapun yang namanya COVID ini, artinya begini. Ada surat edaran gubernur, Pak Gubernur terakhir, tim gugus tugas ini diperluas sepertinya. Sampai pada tingkat kecamatan, tingkat desa, kelurahan, bahkan tingkat RW RT. Sudah ada langkah-langkah yang mau diambil ke Pak? Yang mana aturannya? Aturan yang mana itu Pak? Baru kah? Oh, belum terima ya? Aturan nomor berapa itu Pak? Baru kah? Oh ya, baru tanggal 15 Desember Pak. Oh baru berarti Pak. Aduh, saya mohon maaf belum kopi itu Pak. Nanti kita. Oh, belum kopi ya? Iya. Oh, jadi aturan ini begini Pak, kalau belum kopi Pak. Ada surat dari Pak Gubernur nomor 443.1/193 Satgas Covid mendatar 19 tentang peningkatan upaya penanganan corona virus disease di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk mempercepat pembentukan satuan tugas penanganan COVID-19 sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan, _desa, RW dan RT. Itu poin satunya, Pak. Ini makanya saya tanya, dengan adanya surat ini sampai sejauh mana sudah pihak kecamatan mau mengambil langkah-langkah dalam rangka pembentukan satuan tugas COVID-19 ini gitu. Bahkan ini kan bukan hanya kecamatan. Ketika di kecamatan ini juga akan dibentuk di kelurahan atau desa dan RW RT gitu. Iya Pak. Tentang kegiatan kita selama ini Pak, kita memang berkoordinasi dengan petugas kesehatan terus Pak. Karena mereka yang punya database tentang siapa yang positif, khususnya bagi yang baru. Biasanya begitu ada yang kena positif di wilayah A, maunya di desa Meganti istilah bahasanya mungkin. Itu petugas kesehatan pasti kasih tahu kita sampai ke Kades ya, sampai ke rekan-rekan Kades. Dan di di desa kan ada petugas puskesmas juga setingkat desa kan. Puskesmas, postu di sana. Dan biasanya ada memang standby di tiap desa. Nah itu yang berkoordinasi juga dengan Kades untuk penanganan minimal, penanganan awal rumah yang positif itu disterilisasi. Dan jadi petugas kita di tingkat ke desa sampai ke RT ada itu Pak. Nah selanjutnya untuk penanganan yang bersangkutannya memang langsung dari dinas kesehatan, langsung dari rumah sakit. Oke, berarti secara eksplisit ya kan, secara eksplisit artinya dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa bahkan ke RT ya kan, ini adalah bentuk koordinasi dari tracing kan begitu ya Pak ya.
dari pelaksanaan tracing ya, dari pelaksanaan tracing ya. Artinya begini, dengan adanya surat Pak Gubernur yang baru ini, ya kan, yang pertimbangannya memperhatikan perkembangan penyebaran coronavirus disease ini yang di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung meningkat dan berpotensi menimbulkan gelombang kedua, ya kan? Nah, ini kan diminta kepada Pak Bupati dan Wali Kota untuk melakukan peningkatan upaya penanganan dengan cara langkah-langkah mempercepat pembentukan satuan tugas penanganan COVID-19. Satgas tersendiri ini maksudnya, Pak. Oh iya, ya. Ini sepertinya ada perluasan Satgas sampai tingkat kecamatan sampai ke bawahnya gitu. Sampai dengan RT ya. Ya mungkin kita sambil nunggu perintah dari pimpinan, tapi yang jelas kita sudah bekerja di lapangan. Nah, selain yang tracing tadi, kita juga bekerja sama dengan desa, dengan dari Polsek, dengan Koramil tentang potensi berkumpulnya orang. Soalnya seumpamanya ada yang kawin atau ada yang meninggal, itu kan yang potensi berkumpulnya orang kan. Kalau betul sekali. Rumah tangga kan. Betul. Nah, khusus perkawinan saat ini kita memang batasi, tidak boleh ada hiburan, tidak ada hiburan. Artinya kalau ada yang kawin, ada mau bawa artis, mau nyanyi di sana, kita larang. Nah, itu kan potensi untuk berkumpulnya orang terlalu banyak kan? Iya, betul. Hiburan itulah yang mengumpulkan orang banyak gitu kan? Itulah Pak. Kita batasi, memang silakan kawin, tapi dengan tertib dan hikmat kan. Saya yakin artinya tercapai lah tujuan, artinya nikahnya kan? Iya. Betul. Sampai ada keramaian. Nah, selanjutnya memang yang agak susah ini bila mana ada yang kematian. Nah, kematian ini kematian ya, betul. Kendala utama kita ini bila mana ada warga yang meninggal itu dari luar kota. Iya, betul. Itu yang kemungkinan mungkin bisa membawa atau malah terkena juga di situ. Oke. Nah, itu yang harus kita intinya Pak Camat belum terima surat ini ya? Iya. Intinya belum terima. Anggaplah sudah tahu itu. Ya, oke, baik. Pak Jilik bisa diangkat telepon? Tidak begitu melihat banyak kendala apabila itu memang untuk Kecamatan Dusun Timur, ya kan? Kecamatan Dusun Timur ini kebetulan memang adanya di Tamiang Layang dan sekitarnya, terutama berdekatan dengan ibu kota kita dan fasilitas rumah sakit, fasilitas apotek, fasilitas dokter-dokter spesialis, begitu ya kan? Tapi ketika kita bicara di kecamatan lain di luar Dusun Timur, ini memang kendala sendiri. Artinya kita memiliki juga 9 kecamatan selain Dusun Timur, begitu kan? Karena apabila terjadi besok lonjakan dan itu diisolasi mandiri, tentu akan ada banyak kendala lagi. Tentu nanti akan menimbulkan yang namanya kelas keluarga ini tidak bisa berhenti begitu. Nah, yang kita Pemkab setempat. Sinyalnya. Bagus sinyalnya Pak Cilik. Ya. Upaya Pemkab setempat begitu sudah melihat gejolak ini, lonjakan ini, begitu kan? Dan ini adalah kurangnya fasilitas isolasi, tentu harus ada antisipasi, ya kan? Apakah antisipasi itu akan membuka hotel, begitu kan? Menutup hotel untuk dipergunakan penginapan, untuk dipergunakan isolasi mandiri, gitu kan? Apakah itu ada tempat lain yang memang untuk bisa menampung agar tidak mandiri? Karena apabila mandiri ini, kalau saya lihat dari tupoksi puskesmas, kemudian mekanisme bagaimana perawatan mereka, begitu kan? Ini tentu kendala besar apabila jaraknya berjauhan, sangat jauh sekali, gitu kan? Nah, itu yang bisa saya gambarkan dulu, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih, Bung Yandi. Oke, Pak Cilik terputus lagi ya. Sebentar ditahan sejenak ya. Masih ada waktu sedikit, Pak Presanto, mohon ditahan karena mungkin jaringan yang kurang menguntungkan. Sebentar.
Bagus telinganya. Iya itu makanya untuk Pak Jilik sebentar mungkin ada gangguan di ini ya di headsetnya. Oke. Mau berlangganan dinasti ini? Halo Pak Jilik, mungkin kalau Pak Jilik pakai headset mungkin dicabut aja headsetnya Pak, mungkin konslet di headset itu Pak ya. Nggak pakai headset ini? Nggak pakai headset, ya, oke. Baik, Enggak. silakan Pak Jilik. Ada Pak Ristanto, ada yang ditanyakan Pak, silakan Pak. Saya nggak dengar tadi soalnya putus kan. Iya betul. Oke, Pak Ristanto, ini berkaitan untuk wilayah Batu Timur ini kan kayaknya masih ada ini Pak, masih ada banyak peningkatan. Kira-kira loh ya, kira-kira demikian. Dari hari ke hari kita lihat, kita pantau, dan besok juga belum tahu seperti apa yang terjadi. Ini antisipasinya seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Saya atau Pak Jilik ini, Pak? Iya Pak Ristanto, silakan untuk antisipasi. Gini Pak ya. Kalau kita di Dusun Timur pengalaman Pak, khusus bagi yang desa ini terus terang nggak masalah. Begitu ada yang kena, masyarakat di sekitar situ langsung tahu adanya ada yang kena di desanya. Semua pada takut untuk COVID ini. Jadi untuk penularan itu memang tracing yang kuncinya. Iya, di tracing. Kuncinya artinya siapa yang sakit lekas diketahui sehingga lekas ditangani. Iya. Kalau di desa terus terang biar Bapak tanya aja kalau ke desa. Nggak usah jauh ke Haringin gitu. Artinya begitu ada yang tahu positif, semua pada waspada, semua pada pakai masker kalau di tingkat desa. Memang kendala kita yang paling utama ini yang di pusat, tapi yang ini yang agak susah, artinya terus kalau ke pasar. Tapi memang saya pantau kalau pagi-pagi itu khusus ibu-ibu kebanyakan memang pakai masker karena mereka biasanya kan belanja ke pasar pasti pakai masker lah. Dan pada prinsipnya kan Pemda nggak membuka secara umum pasar kita, pasar sembako aja kan yang diutamakan. Betul. Dan tiap hari itu artinya salah satu upaya Pemda supaya mengurangi kepadatan masyarakat. Jadi memang kesadaran masyarakat, terima kasih dari Pak Badowo tadi memang perlu kita ingatkan terus. Tapi memang kalau di desa, ya pasti mereka sudah takut, sudah tahu semua Pak, masalah COVID. Kalau di desa begitu ada tahu kena, ya itu. Oke, baik. Oke, mungkin sebelum Pak Ristanto meninggalkan kita di sini, mungkin ada yang mau bertanya untuk Pak Ristanto, silakan ada waktu. Pak Jilik, Bung Jandi atau Pak Badowo. Ada satu lagi. Ya, silakan. Saya cuma menghubungkan dan mengkontekkannya dengan temuan BPKP ya, penyampaian konsep temuan pemeriksaan dari BPK bukan BPKP. Ya sekali lagi saya bilang bahwa yang namanya Dusun Timur karena itu mungkin dekat dengan ibu kota penanganannya lebih cepat tentu saja ya kan. Tapi ini mungkin akan beda dengan 9 kecamatan yang lain karena bagaimanapun upaya tracing dalam penanganan pandemi COVID ini menurut BPK itu ada 2 poin yang saya ambil ya. Upaya penemuan kasus secara aktif pada pemerintah Kabupaten Barito Timur itu kesimpulannya belum memadai. Upaya penemuan kasus secara pasif pada pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memadai. Itu otomatis gitu kan. Yang aktif saja belum memadai apalagi yang pasif kan begitu. Nah mungkin ini karena ini kesimpulan ini untuk Barito Timur, bukan untuk Dusun Timur, begitu kan? Untuk Barito Timur. Ya, artinya bagaimanapun dari hasil temuan pemeriksaan oleh BPK, kesimpulannya sudah sangat jelas bahwa upaya tracing dalam penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan itu intinya belum memadai. Kira-kira menurut Pak Camat gimana nih? Silakan Pak. Saya bukan membela diri Pak, saya setuju dengan Bapak. Saya sangat setuju dengan Bapak, tapi saya barusan mendapati kurang lebih tanggal 9 kemarin yang pas pilkada itu kita di kecamatan ini, Kecamatan Dusun Timur khususnya, itu kan hari Rabu tanggal 9. Oh iya betul, tanggal 9 pilkada itu ya? Iya. Nah, hari Jumatnya 5 hari sebelumnya itu PPK sama
Sekretariat PPK sama PPS semua sekecamatan ini kan di swab oleh rumah sakit. Betul. Bukan di rapid test sama Rapid test. puskesmas. Nah, setelah itu beberapa orang yang reaktif. Nah, kebetulan reaktif itu langsung ditangani swabnya oleh rumah sakit. Nah, itu kebetulan kena itu sekretaris PPK, pegawai kantor kecamatan. Ini bukan yang artinya kita publikasikan namanya ya, mohon maaf. Ya. Petugas kita dan staf kita di kecamatan, kebetulan di kecamatan Dusun Timur. Nah, pada saat tracing, petugas tracing itu mendatangi yang bersangkutan, menanyakan gimana artinya tentang kontak eratnya dengan artinya rekan-rekannya sejawat, baik di PPK maupun di kantor kecamatan. Nah, setelah itu mereka petugas tracing dari puskesmas itu mendatangi juga ke kecamatan, mendatangi saya. Saya begitu ngomong, Pak, langsung usul semua pegawai kita di kecamatan ini di swab. Betul itu Pak. Langsung itu. Ya. Tapi yang bersangkutan Pak malah menolak, karena petugas tracing ini nggak bisa Pak. Kita ada sistem katanya. Yang terkontak saja. Enggak yang apa? Mereka itu kan harus dimasukkan ke sistem, ada sistemnya, ada ke komputernya Pak. Itu langsung ke gimana gitu anunya, cara kerjanya, sehingga itu diputuskan ini layak, ini memenuhi kriteria. Itu mereka ada sistem rupanya Pak. Yang masuk sistem itu cuma 3 orang rupanya kemarin. 3 orang, 2 orang staf satu ruangannya dan 1 rekannya di PPK, yaitu bendahara PPK. Sambil saya tekankan, tolong ini cepat ini. Kalau bisa semua kami di kecamatan ini di swab ini. Iya, karena Pak, kita masih pakai prosedur dulu Pak katanya. Rupanya begitu di swab yang 3 orang ini negatif hasilnya Pak. Ya. Jadi kita di kantor kecamatan pun syukur istilahnya. Dan memang pada prinsipnya artinya prosedur itu ada sistemnya mereka Pak, petugasnya itu. Bukan yang begitu yang bersangkutan mau di swab untuk itu memaksa, nggak bisa mereka. Mereka harus penuhi kriteria. Kalau mereka katakan ke saya apa ya, yang bersangkutan yang positif itu ada nggak berbicara lebih dari 15 menit dengan Bapak. Kita kan nggak ragu-ragu juga kan, nggak ingat juga kan Pak. Iya, betul. Terus ada nggak beliau itu yang kena itu berbicara dengan artinya staf yang lain yang terlalu dekat, artinya nggak lebih dari 2 meter, ya mungkin semeter lah istilahnya. Dia nggak pakai masker. Kayaknya nggak ada, memang pakai masker terus kita di kecamatan. Ya, betul. Nah, kalau begitu Pak nggak bisa masuk kriterianya Pak. Kita ada sistem. Dan sistem itu yang menentukan ini layak enggaknya. Ya, ini saya bilang Pak, ini penilaian untuk Barito Timur ya Pak ya, bukan untuk Dusun Timur. Saya kurang tahu Pak, saya kurang tapi BPK itu sudah mengetahui enggak, artinya mereka kesehatan ini ada semacam sistemnya untuk memeriksa itu. Ya, saya pikir mereka banyak ahlinya Pak ya. Tapi ya itulah hasil kesimpulan dari BPK, begitu kan? Nah, itulah hasil kesimpulan. Kalau misalnya belum tahu, saya bisa bacakan hasil kesimpulan BPK kepada Bapak. Saya terus terang sama petugas itu kan protes. Ini tolong ini dirapit semua kita di sini. Ya nggak bisa Pak, ini masuk sistem ini Pak bilangnya ya. Ya itulah saya. Ini yang jelas itu tidak semudah kita katakan Pak ini masuk kriteria enggak. Iya, tapi intinya saya hanya menyebut inilah hasil kesimpulan BPK, Pak. Gitu kan? Ya mungkin BPK melihat mungkin Pak ya tracingnya itu mungkin katanya kenapa kok sedikit yang diswab. Itu mungkin
Masalahnya swab ini menentukan bisa enggaknya swab itu lewat sistem, bukan atas artinya penilaian kita pribadi. Itu Pak. Oh ya, karena Kalau BPK seperti dari kalau petugas tracingnya, Pak, itu yang saya ketahui. karena kalau BPK kan cuma banyak faktor yang dipertimbangkan dalam upaya penilaiannya, gitu kan? Kalau Faktor Amerika kan lebih banyak yang dites, lebih banyak yang dapat. Kalau kita kan dites itu betul-betul kontak erat. Bukan Pak, jadi begini Pak, ada dua ya Pak ya. Ini kan masalah tracing yang menjadi tupoksi puskesmas, begitu kan? Nah ada yang di pandemi kita ini memang yang dinamakan rapid massal, tes massal namanya Pak. Itu tidak mau tahu itu metode tracing atau apa itu bicara massal Pak, begitu kan? Jadi penilaiannya penggunaan anggaran, begitu kan? Kemudian berapa yang penanganannya bagaimana, kemudian berapa yang terpapar, itu penilaian mereka juga ada sendiri begitu. Ya kan? Ini kita beda. Ini upaya tracing yang memang dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk Barito Timur. Berarti kita belum tentu bicara Dusun Timur gitu ya kan? Betul. Kita belum tentu bicara Dusun Timur, kita bicara Barito Timur ini. Gitu. Penilaiannya begitu. Kurang lebihnya. Tapi kesimpulan dari BPK, nanti boleh misalnya Bapak mau minta hasil ini sama saya kirim, tinggal Bapak kirim alamat ID atau email ke saya akan kirimkan. Ini memang hasil dari BPK gitu. Iya, masih. Tapi memang hasil ini hanya menunggu tanggapan dari pihak yang terkait begitu kan, karena 60 hari begitu kan. Nah, bagaimana nanti selanjutnya masih ada proses. Yang jelas ini hanya penyampaian konsep temuan pemeriksaan. Iya. Gitu. Gitu. Ya, itu faktanya begitu. Iya, Pak, makasih. Okay. Apabila misalnya surat saya bisa langsung sampaikan toh. Kadang-kadang kan saya punya banyak koneksi di Palangkaraya ya Pak ya. Jadi saya kadang-kadang lebih cepat dapatnya. Terima lebih kasih mudah dapatnya informasinya Pak. Iya, oke. Sama-sama Pak, oke. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Pak Jelik masih ada Pak Jelik? Halo Pak Jelik. Pak Jelik putus kembali ya. Oke, baik. Halo Pak Jelik. Bisa monitor Pak Jelik? Halo Pak Jelik. Sebentar ditahan sebentar Pak. Ini untuk Pak Jelik terus selalu putus. Oke, baik. Sebentar. Ditunggu. Oke. Baik. Oke, baik. Ditunggu sebentar Pak Jelik. Ini kan 1 atau 2 atau 3. Halo. Iya, halo. Mohon maaf Pak Jelik. Pak Jelik, kenapa terlalu putus terus Pak ini Pak? Nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Oke, baik. Pak Jelik, sebelum Pak Ristanto mengundurkan diri silakan Pak. Ada yang ditanyakan Pak, silakan. Ya, selamat malam Pak Kristanto. Iya, selamat malam Pak. Pak Kristanto termasuk dalam tim gugus lah. Saya di gugus tugas Kecamatan Dusun Timur, Pak. Iya, Pak Jelik. Halo Pak Jelik. Halo Pak Kristanto. Iya, silakan. Ya, artinya sampai masuk di tim gugus COVID ya? Saya di gugus tugas Kecamatan Dusun Timur, Pak. Dusun Timur, Barito Timur tidak ya? Tidak, Pak. Tapi saya memang ke arah sana juga, cuma nggak yang langsung menangani mereka, Pak. Oh, artinya begini Pak Kristanto ya, mohon maaf ya. Siap. Artinya kita ini mempertanyakan karena kelihatannya kemarin Pak Simon bilang ini kesadaran masyarakat yang kurang katanya. Tentang penanganan mencegah COVID ini. Nah, jadi ini kami mohon bertanya dari tim. Iya. Pak Jelik. Halo Pak Jelik. Halo Pak. Pak Jelik putus kembali. Oke, mohon maaf ditahan sejenak. Pak Jelik putus nyambung terus. Yang satu. Iya, Pak Jelik. Kenapa Pak Jelik bisa putus nyambung terus, Pak? Nggak tahu, kok putus terus sih. Iya, silakan Pak. Mungkin kalau pakai
HP yang digital mungkin bisa dimatikan itunya tuh Pak ya, biar nggak layarnya biar nggak mati oleh itu ya. Silakan langsung Pak, di langsung. Artinya yang jelas itu sejauh mana tim gugus kita paling tidak sosialisasi terhadap masyarakat dan juga penegakan hukum agar masyarakat lebih sadar terhadap yang 4M itu kan gitu. Iya Pak. Iya. Jadi gini Pak, mohon izin. Iya. Bapak kan di Dewan DPRD Kabupaten Bertimun juga Pak ya. Iya. Ini tentu Bapak sudah tahu tentang adanya tim gugus tugas COVID-19 di tingkat kabupaten. Nah, saya berbicara di tingkat kecamatan, Pak, di kecamatan Desa. Iya, silakan. Tentang penanganan COVID, khususnya kesadaran masyarakat. Kita sudah berupaya yang pertama tentang potensi keramaian, Pak. Potensi keramaian itu kan ada tentang orang perkawinan. Ya. Perkawinan sudah kita arahkan berdasarkan rapat terakhir dengan tim gugus tugas kabupaten. Katanya dilarang ada hiburan. Kalau ada yang mau bikin hiburan segala itu kita batasi pada saat pengurusan izinnya. Kedua, pada saat adanya orang kematian, biasanya kan orang pasti berkumpul kan, atau kebaktian keluarga. Ya, maksud saya ini Pak Kristanto. Untuk Kecamatan Timur kan sekarang melonjak itu, banyak sekali itu kan yang kena. Nah, jadi maksud saya ini dari tim gugus kabupaten ini ada tidak yang mengontak terhadap tim gugus kecamatan ini? Kalau tim kabupaten, kalau ada kegiatan, biasanya memberitahukan. Tetapi ada kalanya mereka langsung, Pak, saya kurang kopi mungkin. Tapi yang jelas, kami pun di kecamatan ada... Kami menyetujui kemarin ada refocusing anggaran dan lain sebagainya, kan begitu? Iya, Pak. Sehingga maksud kita, dana itu betul-betul dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat. Baik Dusun Timur maupun kecamatan-kecamatan lain. Iya, Pak. Nah, jadi maksud kita dari dana tersebut bisa untuk pemindahan masyarakat kita, kan paling tidak untuk menyediakan masker, kemudian Iya. Halo? Jadi Pak Cilik putus kembali. Oke Pak, mungkin sudah di Pak Ristanto, silahkan ditanggapi Pak, dikit. Saya lanjutkan Pak kembali ya. Iya, silakan. Tentang keramaian tadi, artinya sudah jelas tadi saya bilang kan masalah perkawinan itu kita larang, kita batasi untuk perkawinan, tidak ada artinya. Terus kira bagaimana, Bung Jos? Iya. Oke, Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Ya, artinya begini, maksud kita kan supaya tim gugus kabupaten itu betul-betul ke kecamatan gitu. Jadi termasuk Dusun Timur kan gitu. Iya. Jadi dana yang kita setujui di DPR kemarin itu betul-betul dimanfaatkan untuk penanganan COVID ini. Iya. Ya, jadi maksud kita kan supaya jangan sampai itu jadi silpa. Karena kita ini melonjak sekali kan karena COVID ini. Jadi bagaimana upaya-upaya dari tim gugus kabupaten ini kita harapkan kan supaya membina ke semua kecamatan ini. Paling tidak ya kalau kecamatan ini dananya juga tidak ada sumbernya kecuali kalau ada dari tim gugus kabupaten kan begitu. Iya betul. Jadi kita memang agak gini mau bicara begini ya anggarannya tetap di kabupaten begitu. Iya. Makanya kita kan susah dengan Pak Camat ini karena dia menangani Dusun Timur saja kan gitu. Iya. Cuma memang saran kita Pak Camat kalau boleh ya kan. Nah, ini kadang-kadang kita diskusi juga dengan Pak Cilik ya Pak Camat ya. Artinya kalau bisa untuk isolasi mandiri itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Bagaimanapun ini akan menimbulkan potensi klaster keluarga menjadi juara bertahan nantinya. Iya, betul. Ya, begini Bung ya. Kemarin kalau tidak salah ada demo di Rusun kita. Betul tidak Pak Camat? Yang masalah yang masalah tugas kesehatan kita ini kan kayaknya belum dibayarkan gitu. Relawan itu Pak. Ya. Relawan. Ya jadi mungkin Pak Camat tahu karena masuk Dusun Timur juga itu kemarin kan di Rusun di Lungkam itu kemarin kan ada demo. Iya.
Nah, Itu jadi demo itu kan, Pak Kapolsek kemarin, Pak. iya, artinya masalah demo itu mereka kan mempertanyakan masalah insentif petugas kita kan, termasuk Iya. yang jaga di Usun situ kan, keretanya belum dibayarkan begitu. Ya. Iya, betul. Betul nggak Pak Camat? Informasi dari Pak Kapolsek demikian benar, Pak. Dan itu sudah difasilitasi kemarin oleh Pak Kapolsek langsung Ya. Ya. untuk dinas kesehatan bertanggung jawab untuk itu. Ya. Nah, artinya ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Barito Timur itu kan sampai orang demo kan gitu. Iya. Iya. Ketidakseriusan dari tim gugus kabupaten gitu Pak Camat. Jadi Pak Camat ikut pusing jadinya. Kita memfasilitasi mau tidak mau kalau ada masalah kan Pak, bagaimana caranya yang minimal kita kasih tahu ke pimpinan ke tingkat Atas. gugus tugas kabupaten kan. Karena mereka mungkin trauma Pak Camat. Waktu di pos-pos dulu, waktu bentuk pos di relawan, ada relawan juga kan, yang akhirnya dijanjikan di awal ada insentif relawan untuk mereka, ternyata tidak ada. Akhirnya mereka trauma untuk itu gitu loh. Cuma begini Bung Yandi, mereka itu traumanya insentif itu mempertaruhkan nyawa, katanya cuma satu hari satu malam diberi insentif 50.000. Ya makanya itu coba persoalan itu cepat diatasi kemarin, mungkin mereka juga tidak mengeluh gitu kan, tapi persoalannya sudah kecil gitu kan, kemudian menjadi Tidak dibayar lagi, kan yang gitu. besar tidak dibayar, makan apa mereka, ngutang pakai bunga lagi, jadi apa mereka kan begitu. Ya. Sebenarnya inilah kita bicara masalah kemanusiaan begitu kan. Hal-hal yang begitulah yang cepatnya harus diatasi. Ini tidak begitu rumit, kenapa jadi diperumit? Tidak begitu ribet, kenapa jadi diribetkan kan begitu? Ya. Iya, bisa ditanggapi Pak Aristanto, silakan Pak. Gimana Pak? Gimana? Itu berkaitan dengan tadi Pak, bisa ditanggapi. Sudah kita fasilitasi. Sudah. Iya, sudah. Kalau misalnya di tingkat kecamatan memang ya, mau tidak mau Iya. Pak ikut pusing. Iya, Mau betul. tidak mau gitu kan, akhirnya memfasilitasi gitu kan. Iya. Padahal uangnya bukan di kecamatan gitu. Iya. Bukan mau tidak mau, memang tugas kita demikian. Iya. Nah, mungkin bahasa saya mau tidak mau Pak. Iya. Oke. Iya Pak. Iya. Saya rasa cukup ya Pak Boyandi ya, Pak Kalau Cilik. untuk Pak Camat cukup saya rasa. Oke. Saya mau mengembangkan diskusi kita Oke. lebih lanjut Oke, baik. tentang yang 9 kecamatan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Aristanto atas waktunya Pak Aristanto ya. Siap. Jangan bosan-bosan nanti. Untuk narasumber kita, pembawa acara, Oke, baik. pemerintah kita semua, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aristanto. Sampai jumpa Pak. Mohon maaf atas waktunya untuk kita semuanya. Siap. Oke, selamat. Titip juga Pak, artinya pandemi ini dapat Ya. kita atasi bersama dengan mentaati protokol Kesehatan. 3M. Oke, terima Ya, kasih. betul. Pakai masker, Setuju, Pak. jaga jarak, sering-sering cuci tangan pakai Ya. sabun, dan Ya. hindari kerumunan. Itu. Setuju, Pak. Artinya Ah, memang betul. tetap kita suarakan Pak ya. Ya, oke. Setuju. Kita semua sadar agar kita sehat semua. Oke. Pak. Ada satu hal lagi Pak. Ini kebetulan sebentar lagi Natal Pak. Silakan Pak untuk ucapan Natal. Mungkin nanti nggak ada kerumunan lagi. Silakan. Oh, untuk Natal. Iya, Ya, silakan. saya lupa tadi untuk Natal. Silakan. Memang kita artinya tegaskan untuk itu, kalau bisa jangan ada kegiatan Natal. Dan informasi dari tingkat kabupaten, ada Natal tingkat kabupaten Pak. Nah, Natal tingkat kabupaten sudah diarahkan dengan jelas oleh Pak Bupati. Informasikan kepada kami Natal kabupaten itu dengan membagi sembako kepada masyarakat, tidak dirayakan, tetapi langsung pembagian sembako. Nah, mungkin nanti Sembako. akan dibagikan pada saatnya. Oke, mungkin bisa. Nah, untuk desa-desa memang kita arahkan untuk sedapat mungkin, khususnya yang Nasrani. Artinya jangan ada yang merayakan secara berlebihan. Oke, ada tertarik sedikit berkaitan dengan sembako. Bung Yani ditanyakan Pak, Bung Yani, saya mungkin dari dinas sosial atau gimana tuh? Oh iya, kita sangat setuju apa yang disampaikan Pak Camat, begitu kan, bahwa 3M itu terus-menerus kita gaungkan, kita suarakan, karena itu adalah usaha-usaha tracing yang memang kunci dari untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi kita sangat lebih setuju lagi jika anggaran untuk penegakan prokes
kesehatan itu sendiri digelontorkan dan dimaksimalkan secara baik oleh Pemkab begitu kan. Nah, ini persoalannya kan kemarin kita ketahui bahwa sampai hari ini kita tidak melihat ada dana untuk penegakan prokes itu turun. Itu adalah upaya yang sebenarnya untuk salah satu mencegah memutus mata rantai penyebaran COVID gitu. Tapi persoalan itu anggarannya ternyata sampai hari ini juga tidak turun kan. Bingung juga nih kalau diturunkan di akhir tutup buku ini ya, bagaimana SPG-nya gitu. Iya, tidak mungkin. Mungkin kita soalkan lewat Pak Cilik saja. Iya. Oke, baik Pak Aristanto. Tingkat kabupaten itu. Oke, baik. Iya, betul. Kita setuju dengan 3M tadi Pak ya, tapi kita lebih setuju lagi apabila ini juga diimbangi dengan anggaran yang memang sudah diposkan. Ya kan, diturunkan untuk memutus mata rantai COVID. Nah, apabila ini anggaran tidak diturunkan, artinya salah satu penyebab penyebaran COVID ini meningkat juga dari anggaran yang ditahan-tahan. Gitu. Oke Pak, berkaitan dengan sembako itu Pak, sembako itu sumbernya dari mana Pak nanti Pak, sembako itu? Sembako yang ini bantuan kabupaten Pak. Kabupaten? Untuk perayaan Natal, khusus Natal kabupaten kan ada dananya biasanya setiap tahun. Untuk betul. Khusus perayaan ya. Iya. Bukan untuk perayaan, tapi langsung menjadi sembako. Oh iya. Seperti itu ya. Iya. Oke, masalah. Bukan bansos ya, bukan bansos ya. Kita trauma dengan bansos Pak yang kemarin 10.000 paket nggak keluar tuh Pak. Langsung bungkus sambar aja. Oke Pak Aristanto, terima kasih banyak Pak Aristanto. Mohon maaf atas waktunya dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Aristanto. Selamat malam, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bincang-bincang saya dengan Pak Aristanto sama Dusun Timur, kebetulan ada hubungannya dengan gugus tugas Kabupaten Baitul Timur. Dan Bung Yandi, Bung Cilik dan Bung Badowo akan kita sejenak kita sambungkan ke Pak Cilik kembali. Pak Cilik nampaknya putus dan Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. NSP ini dengan tarif 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2, 3 atau tekan 1 untuk menerima ya Rp460 per menit dan dapatkan bonus $100 dengan bonus Anda untuk 7 hari. Anda setuju? Tidak? NSP ini dengan tarif 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2, 3 atau 5. Halo. Assalamualaikum. Ada. Ini dengan siapa? Siapa? Oh, nanti aku panggil ya. Ya. Halo. Oh, tekan dengan NSP ini dengan halo. Oke, masih bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Halo, Pak Cilik. Ya, selamat malam. Putus nyambung Pak Cilik. Putus terus ini iya. Ya? Oke, Bung Badowo dan Bang Yandi. Silakan. Satu telinga kali. Okay. Kadang-kadang Android tersebut telinga bisa putus. Iya. Mungkin begitu Pak Cilik ya. Nah, ini saya pakai handphone nih, pakai loudspeaker. Jadi saya taruh di lantai handphonenya. Iya. Oh, putus sendiri berarti. Berarti putus sendiri iya. Ya. Oke. Mungkin jaringan. Tadi nelpon nggak putus semua pulsa aku habis. Berarti pulsanya Bung Jos. Iya. Nampaknya ini tidak cukup masih cukup waktu. Saat ini sudah 1 jam 4 menit, masih ada waktu kurang lebih sekitar 35 menit. Oke, baik. Bung Yandi,
berkaitan dengan bincang-bincang malam hari ini, apa mungkin yang bisa didiskusikan? Putus-putus Bung Jos. Ya, halo, Bung Yandi. Putus-putus suara Bung Jos. Oke, baik, saya akan coba ulang. Halo, sudah bisa? Ya. Ini saya yang pandai. Sudah bisa suara ya? Bung Jos diputus-putus. Oke, Bung Yandi bisa mungkin ini berkaitan dengan perbincangan tadi. Sudah bisa kedengaran suara Bung Jos. Oke, baik, sebentar ya. Halo. Oke, baik, masih bersama kami di radio kesayangan Anda. Halo Bung Yandi. Ya, halo. Sudah bisa ya? Sudah ya? Oke, Bung Yandi. Ya, tapi kedengaran tapi putus-putus. Oke, memang. baik. Tapi sinyalnya turun naik mungkin. Untuk suaranya di studio bagus saja. Silakan Bung. Ya, putus-putus. Jadi tetap kedengaran tapi putus-putus ya. Oke, berkaitan dengan ini Bung Yandi, mungkin bisa didiskusikan malam hari ini. Silakan Bung Yandi. Halo. Foto lagi Bung Yandi Bung Jos ini. Oke, Ya, tapi sebentar ya. sudah bisa Oke, baik. Oke, baik, masih bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan masih di acara Talkshow malam hari ini. Bung Yandi. Ya. Bung Cilik sudah bisa dengar ya? Halo Bung Cilik. Bung Cilik putus kembali. Aduh, luar biasa. Oke, baik, ditahan sejenak Bung Cilik ya. Bung Yandi ya. Oke, baik. Nampaknya ada gangguan jaringan di daerah Pak Cilik mungkin ya. Oke. Sebentar, ditahan. Oke, baik. Dan untuk rekan-rekan nanti yang mau gabung boleh di 085348337793. Pak Cilik sudah bisa nyambung ya? Bisa nyambung nih. Oke, baik. Pak Bung Yandi, berkaitan dengan apa yang kita bincangkan dengan Pak Camat tadi, mungkin Bung Yandi bisa ambil kesimpulan dalam diskusi ini, silakan. Ya, pertama beliau kapasitasnya hanya terbatas pada wilayah Dusun Timur, gitu kan? Dan Dusun Timur itu intinya karena Dusun Timur itu letaknya berada di ibu kota kabupaten, maka sebenarnya tidak banyak begitu kendala yang ditemuin, gitu kan? Karena jika kurang ambulan, RSUD juga punya ambulan, begitu kan? Jika butuh langsung dengan spesialis, di RSUD banyak spesialisnya, begitu kan? Tapi yang kita bicarakan ini adalah jika terjadi besok itu lonjakan, maka tempat isolasi itu artinya sangat terbatas sudah. Nah, kita belum melihat langkah-langkah yang dilakukan Pemkab beberapa hari terakhir ini untuk mengantisipasi membuka tempat baru, misalnya untuk tempat isolasi yang baru untuk menampung pasien-pasien yang nanti hasilnya diketahui positif coronavirus disease, gitu kan. Nah, itu yang jadi persoalan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan besok negatif semua ya. Tapi jika itu terjadi lonjakan dan akhirnya banyak yang positif, ada resiko terjadinya isolasi mandiri. Ada resiko terjadinya isolasi mandiri, dan itu tentu
Sangat tidak diharapkan. Sangat tidak kita harapkan. Kenapa terjadi isolasi mandiri? Karena penanganannya nanti tentu di apa namanya akan ditangani oleh masing-masing puskesmas dulu kan biasanya kan isolasi mandiri ini karena terkait dengan tracing begitu ya. Kalau sudah bicara itu kan berarti tidak ada jaminan itu siapapun akan mengatakan itu tidak menularkan ke keluarga yang lain, tidak ada jaminan diawasi 1 kali 24 jam begitu kan, tidak ada jaminan ada keluarga lain yang notabene anaknya atau orang tuanya yang berkunjung begitu kan melihat anaknya sakit atau orang tuanya sakit begitu kan. Tidak ada jaminan juga bahwa bagaimana kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi atau tidak, gitu kan? Artinya ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian kalau isolasi mandiri itu terkait dengan boleh, secara aturan masih boleh. Tapi kita juga harus melihat apakah rumah yang mereka miliki sebagai isolasi mandiri itu memenuhi standar atau tidak. Karena kita saja untuk dengan orang itu selain pakai masker kita juga harus jaga jarak begitu kan. Nah, ini persoalannya karena ini satu ruangan, perputaran udaranya juga di situ gitu kan, apakah memenuhi standar atau tidak gitu kan. Nah, belum kita bicara ke teknis. Orang-orang yang jauh dari kota terutama ini akan mengalami kesulitan besar ya. Akan mengalami kesulitan besar. Kenapa saya bilang akan mengalami kesulitan besar? Karena gini. Ya. Ini upaya tracing, bukan perawatan, bukan penyembuhan. Ya kan? Nah, kalau di isolasi mandiri berarti kan harus diawasi, gitu kan? Harus diawasi, kemudian selalu berkoordinasi apa yang menjadi keluhan sakitnya gitu kan. Nah, kalau ada sakit lain menggiring dari COVID ini, ya kan, maka dokter puskesmas tentu akan berkonsultasi dengan dokter spesialis, ya kan. Nah, dokter spesialis adanya di kabupaten. Nah, itu juga salah satu kendala, begitu kan. Artinya bolak-balik konsultasi ini merepotkan dari segi waktu, dari segi apa gitu kan. Nah, dari segi anggaran juga. Nah, kemudian dokter puskesmas itu baru bisa memberikan resep jika ada penyakit lain itu, ya kan, setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis. Nah, inilah unik dan repotnya kita dengan COVID ini begitu. Dan tiap 5 hari sekali mereka itu harus dikasih obat. Dan apoteknya kan ada di rumah sakit umum. Apoteknya ada di rumah sakit umum kan, yang memberikan obat terhadap COVID ini begitu, ya kan? Nah, akhirnya jika misalnya terjadi swab kembali yang ke-7 harinya, setelah mereka juga dijemput oleh tim puskesmas, tidak boleh jalan sendiri mereka, tidak boleh, ya kan? Nah, ini juga kendala gitu loh kan, terutama terkait anggaran. Takutnya was-wasnya saya, anggaran di sini juga susah, begitu kan? Nah, timnya jadinya rada-rada malas, akhirnya gitu kan? Jangan salahkan timnya ya. Karena ini kan tergantung anggaran, saya bilang, ya kan? Nah, kalau misalkan dirawat di isolasi mandiri, kalau mereka itu saya dengar kemarin ini sekarang sudah dengan menggunakan BPJS ya, BPJS. Artinya isolasi BPJS menjangkau deh untuk biaya isolasi mandiri ini, karena saya tahu BPJS itu hanya untuk rumah sakit, kan begitu. Yang kedua, bagaimana dengan kebutuhan dasar mereka, ya kan? Iya. Oh, nanti orang-orang itu mengeluhnya ke pihak bawah, gitu loh, ya kan? Pihak bawah, mereka yang turun ini yang jadi sasaran. Kami makan dari mana ini? Kami nggak dibantu ndak, gitu kan? Karena mereka nggak bisa kerja, gitu. Kalau ASN yang kena nggak apa-apa, ya kan? Yeah. Mereka dapat hasil tetap setiap bulan gitu kan. Yeah. Pertanyaannya kalau bukan ASN gimana? Ya kan? Nah, inilah kendala-kendala yang harus dihadapi, belum lagi mereka misalkan dihadapkan pada situasi-situasi
yang menghadapi masyarakat yang sudah begitu resah. Orang-orang kena COVID itu orang resah loh ya. Orang yang resah gitu kan. Kenapa ini jangan sampai dilakukan isolasi mandiri lagi. Kita akhirnya nanti akan menjadi juara bertahan di klaster keluarga. Dan bom waktu lagi di gelombang kedua nanti. Ya kan? Ini sudah bisa dibayangkan, ya kan? Ya, saya sih tidak menyimpulkan, tapi kalau bisa menjawab pertanyaan saya ini, satu, Bartim penduduknya tidak begitu banyak, ya kan? Iya. Dua, tingkat kepadatan penduduknya tidak tinggi. Tiga, anggarannya lumayan besar. Iya, iya. Ya kan? Kenapa bisa tingkat kenaikannya begitu pesat? Siapa yang bisa jawab ini? Iya. Siapa yang bisa jawab ini? Ya kan? Atau tim gugus mana yang bisa jawab ini? Ini saja, pertanyaannya simpel saja. Bartim tidak begitu padat banyak penduduknya, dari segi jumlah penduduk, tingkat kepadatannya juga tidak terlalu tinggi, anggarannya lumayan besar. Tapi trennya lumayan begitu besar naiknya. Begitu kan? Dibandingkan dengan penduduk yang jumlahnya padat, tingkat kepadatannya juga tinggi, ya kan? Yang anggarannya kurang lebih min plus aja, begitu kan? Kenapa mereka mesti turun gitu kan trennya gitu. Kita misalnya dengan Sampit ya, dengan Kota Waringin Timur, kita hampir 4 kali jumlah Sampit itu loh. Sampit itu jumlah penduduk kita ini hampir 4 kali dengan Kapuas. Dengan Palangkaraya itu 2 kali lipat lebih kita, ya kan? 2,5 kali lebih jumlah penduduknya. Ini jumlah penduduk Bartim dengan tidak begitu banyak, kemudian tingkat kepadatannya tidak begitu tinggi, dan anggaran untuk COVID ini lumayan besar. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya enggak? Oke, mungkin Pak Cilik bisa jawab mungkin. Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Pak Cilik apa putus lagi? Halo Pak Cilik. Oke, dilanjut Bu Yadi. Nah, itu saja. Nampaknya ada gangguan. Iya. Bung Jos, artinya ini sekalian closing statement aja ya. Oke, baik. Kalau gitu, ya silakan. Waktu sudah tidak mungkin lagi. Ada waktu untuk Anda dan closing statement. Nah, jadi itulah kendala-kendala yang kita hadapi, begitu kan. Dan wajar, sehingga audit BPK terakhir mengatakan hampir semua upaya tracing ini belum memadai. Ya kan? Semua upaya treatment, begitu kan? Nah, itu belum memadai, begitu kan? Karena apa? Ya kan? Karena dilihat dari anggaran, dilihat dari jumlah penduduk, dilihat dari tingkat kepadatan. Kok bisa ya? Begitu kan? Kok bisa? Itu pertanyaannya. Ini kalau bagi kita sesuatu yang aneh sebenarnya. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggi, itu wajar. Tingkat kewajarannya lebih logis, begitu kan. Nah, kalau yang ini saya rasa harus dijawab pertanyaan besar. Sehingga yang namanya audit BPK kemarin untuk upaya tracing dan treatment itu kenapa kesimpulannya belum memadai semua? Jawabannya ini. Jawabannya adalah serius atau tidak penanganan ini? Sesuai aturan atau tidak? Jawabannya ada di situ. Ada di pertanyaan itu. Serius atau tidak? Sesuai aturan atau tidak? Demikian, Bung Jos. Oke. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bung Yadi. Terima kasih Pak Cilik. Terima kasih Bung Bardowo dan terima kasih untuk Pak Camat yang sudah hadir di acara ini. Dan saya Bung Jos Pimasina. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.